sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, salah satu hal yang terpenting dalam kekristenan adalah lahir baru. Kenapa hal ini penting? Karena Yesus mengatakan bahwa tanpa lahir baru, seseorang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Kelahiran baru adalah sebuah proses. Proses ini dimulai ketika seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kelahiran baru dalam satu aspek adalah perubahan pikiran atau kesadaran akan kebenaran Allah. Yang pada akhirnya akan merubah seluruh pandangan hidup orang tersebut. Dan semua ini kita tahu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui apa? Melalui pemberitaan firman Tuhan dan pembelajaran firman Tuhan. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru akan menyukai kebenaran Tuhan dan akan bertumbuh di dalam kebenaran tersebut. Karena kebenaran itulah yang akan membuat dia mengenal Allah. Nah, kelahiran baru membuat orang tidak terikat atau kompromi dengan perkara-perkara dunia. Orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru berorientasi pada perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara dunia. Ia akan melihat setiap masalah dan pergumulan hidup ini dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Hidup di dunia ini adalah sementara dan hanya persiapan untuk hidup yang kekal. Nah, pemahaman ini membuat anak Tuhan merindukan kerajaan surga. Bagi orang-orang yang sudah lahir baru, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi, melainkan sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang indah. Nah, kelahiran baru memberikan kepada kita benih ilahi. Benih ini hanya ada di dalam diri Allah Bapa yang tidak diberikan kepada semua makhluk loh. Benih ini hanya diberikan kepada umat perjanjian yang hidup di zaman anugerah, yaitu orang-orang yang telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Ini berarti bahwa seseorang yang mengalami kelahiran baru akan terus menyadari bahwa ia berasal dari Allah. Karena dia telah ditebus dari dunia. Dan bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Jadi lahir baru berkonotasi sebuah proses pertobatan. Kita semua masih dalam proses pertobatan. Karena sampai seumur hidup kita masih harus terus berusaha untuk tidak melakukan dosa. Nah, dalam hal dosa, apa perbedaan orang yang belum lahir baru dan orang yang sudah lahir baru? Pada saat seseorang belum lahir baru, ia hidup di dalam dosa. Sedangkan orang yang sudah lahir baru, ia bisa jatuh di dalam dosa. Jadi tolong dibedakan antara hidup di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Hidup di dalam dosa artinya ia tidak merasa berdosa ketika melakukan dosa tersebut. Sedangkan jatuh di dalam dosa berarti ketika ia melakukan dosa, dengan serta-merta ia akan menyesal atas perbuatannya dan mengaku di hadapan Allah akan dosa yang baru saja ia lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan sebuah ilustrasi. Saudara tahu kan bebek kalau jatuh ke dalam air, apa yang dilakukan? Ya pasti berenang lah. Kenapa? Karena memang bebek habitatnya di air. Ketika dia jatuh ke air, dia akan berenang. Seolah-olah dia menikmati.
Tapi coba perhatikan kalau ayam jatuh ke dalam air. Apa yang dilakukannya? Secara naluri, ayam akan mengepak-ngepakkan sayapnya dan berusaha sedemikian rupa keluar dari air. Kenapa? Karena air bukan habitatnya ayam. Demikian juga orang yang sudah lahir baru, di mana hidup dalam dosa bukan lagi habitatnya. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, secara naluri, dia akan berusaha keluar dari dosa, yang dalam konteks ini berarti dia langsung menyadari bahwa dia sudah berdosa di hadapan Allah. Dan langsung segera dia minta ampun. Mari kita renungkan. Apakah kita Kristen yang habitatnya masih di air seperti bebek? Atau seperti ayam? Saudara kekasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.